terima kasih untuk Ibu Sumiari yang hari ini kembali lagi menjadi observer. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak untuk join Zoom-nya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan puja dan puji syukur kita bisa bertemu hari ini dalam pelajaran akuntansi. Mahesa minta tolong dipimpin doanya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mahesa. Oke, untuk absensi hari ini Ibu sudah lihat ya anak-anak di Google Classroom sudah semua hadir. Walaupun tadi ada yang mohon izin untuk tidak bisa mengikuti di dalam Zoom, tapi untuk tetap menyimak di Google Classroom karena terkendala jaringan dan kuota, ya kita maklumi ya untuk teman-temannya. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan teman-temannya yang tidak mengikuti Zoom juga mengikuti pembelajaran kita. Hari ini masih ya di pelajaran akuntansi. Kalian minggu lalu masih ingat belajar tentang apa? Apa, Dek? Yang minggu lalu materinya apa? Mekanisme debit dan kredit. Ya. Oke. Ingat nggak? Harta bertambah di mana? Debit. Harta berkurang di mana? Kredit. Hutang bertambah di mana? Kredit. Hutang berkurang di mana? Debit. Piutang berkurang di mana? Di kredit. Kredit. Ayo, piutang berkurang di mana? Kredit. Piutang golongan apa, Dek? Debit, Bu. Piutang harta. Harta, iya, piutang Ya, harta bertambahnya di mana? Bertambah debit, berkurang kredit. Oke, jangan lupa ya. Aduh, ini habis mandi langsung hanyut ini. Pokoknya kalau udah belajar akuntansi itu diulang-ulang lagi, dicoba-coba lagi. Melanjutkan materi yang lalu, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum. Minggu lalu kan kalian sudah menentukan mekanisme debit kreditnya. Untuk sekarang bagaimana kalian menuangkan ke dalam jurnal umumnya. Oke. Nah, untuk materi sudah Ibu share di dalam Google Classroom-nya, sudah disimak ya semua ya. Oke. Oke, setelah menyimak materi yang ada di Google Classroom itu, ada pertanyaan nggak dulu? Saya, Bu. Iya, ya, Gung. Apa, Gung? Setelah menyimak materi yang Ibu berikan di Google Classroom, saya ingin bertanya, mungkinkah saat ada transaksi akun yang terpengaruh baik debit atau kredit, golongan akun yang sama? Oh, oke. Mungkin maksudnya, Gung, kalau misalnya ada transaksi, bisa nggak golongannya sama keduanya, baik itu debit atau kredit gitu ya? Oh, iya. Oke, siap, Gung. Jangan grogi kalau nanya. Ya, Bu. Oke. Nanti itu kita bahas ya, kita jadiin diskusi nanti di diskusi kita di Google Classroom. Nah, mungkin nggak sih kalau misalnya ada transaksi kedua-duanya itu baik debitnya kreditnya itu sama-sama akun yang sama. Misalnya sama-sama harta, sama-sama utang atau sama-sama pendapatan, bisa apa enggak? Ya. Oke, nanti kita diskusikan di Google Classroom. Sekarang kita ke Google Classroom-nya untuk mengerjakan diskusi yang tadi ditanyakan oleh Gung Ari dan mendiskusikan LKPD yang sudah saya siapkan. Oke, waktunya 30 menit ya 35 menit lah, karena ini agak sedikit banyak, karena kalian juga harus membuat ke dalam jurnal umum. Oke, nanti setelah diskusi, diskusinya akan saya pandu di sana. Apa yang harus kalian lakukan akan saya pandu di Google Classroom. Oke, untuk hari. Oke, balik lagi kita ke Zoom ya. Sudah tadi diskusinya sudah
terlihat mulai ada komunikasi yang baik, tapi masih ada yang malu-malu untuk diskusi. Nanti untuk pertemuan berikutnya, usahakan jangan malu-malu. Kalian boleh bertanya di dalam diskusi itu, kalian boleh memberikan pendapat di dalam diskusi itu. Pokoknya kita manfaatkan semaksimal mungkin diskusi yang ada di Google Classroom. Oke, untuk penugasannya juga sudah Ibu lihat sudah semua ngumpul untuk penugasannya. Terima kasih. Ini ada 2 yang belum ngumpul, tapi sebenarnya ada ngumpul, hanya salah tempat pengumpulan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting sudah ngumpul. Oke. Nah ini contohnya, ini punya Laras ya. Ini udah benar, cara penulisannya sudah benar. Kira-kira yang kurang apa di sini, Dek? Yang punyanya Laras, Dek? Ayo, coba analisa. Judul perusahaannya. Oke, judul perusahaan ini yang kurang ya. Belum ada judul perusahaan. Ini namanya apa? Oh, udah di jurnal umum, tapi nanti di sini judul perusahaan P sama apa? Periodenya. Ya, nanti disesuaikan. Oke. Diperbaiki lagi nanti. Oke. Saya minta satu anggota kelompok, perwakilan anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan siapa yang bisa, siapa yang mau lambaikan tangan. Saya, Bu. Oke, Dian, silahkan ya. Hasil diskusi kelompok 1 mengenai PT Jaya Abadi pada Jurnal Umum per 31 Januari 2018 adalah transaksi pada tanggal 5 Januari 2018, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta di debit, dan modal Pak Jaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Transaksi pada tanggal 11 Januari 2018, harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta di kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada debit. Transaksi pada tanggal 15 Januari 2018, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta di debit. Tetapi, aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta pada kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilahkan. Oke, bagus sekali, Dian. Terima kasih, Dian. Dian, absen berapa? Absen 27, Bu. Absen 27. Oke, bagus. Nanti ditambah ya nilainya. Walaupun perwakilan kelompok sudah berani bicara, berarti nilainya plus. Oke. Tadi sudah disampaikan presentasi dari beberapa kelompok dan sudah kalian lalui serangkaian diskusi. Sampai di sini ada pertanyaan lagi atau tidak? Saya, Bu. Oke, silahkan. Silahkan, Dek. Apa pertanyaannya? Gini, Bu. Tadi kenapa kolom ref di jurnal umum itu tidak diisi? Oke, kenapa kolom ref di jurnal umum tidak diisi? Ada yang bisa jawab apa enggak? Kenapa kolom ref di jurnal umum tidak diisi? Menurut saya kurang tahu, tapi yang setahu saya kalau misalnya kolom ref itu diisinya di buku besar. Gitu. Diisinya di buku besar. Ya, bukan jurnal umum. Yang lain? Gung Dharma mungkin? Kalau menurut saya mungkin karena memang itu dapat dari hasil transaksi, bukti transaksi yang kita kumpulkan secara langsung, makanya itu dikosongkan saja, nanti setelah dimasukkan ke buku besar baru diisi. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Gung. Ya, terima kasih Luna, terima kasih Gung. Yang disampaikan Gung benar ya. Bukan nggak isi ya Lun ya di jurnal umum. Di jurnal umum ada kolomnya memang, tapi tidak ditulis. Benar katanya Gung Dharma. Kapan itu ditulis? Setelah kamu posting ke buku besar, baru refnya itu ditulis. Gitu ya? Gitu ya Narendra ya? Paham ya? Kenapa dikosongkan sementara? Itu sementara dikosongkan. Nanti setelah diposting ke buku besar, itu baru ditulis kolom referennya sesuai dengan nomor akun pada buku besar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta satu orang untuk menyimpulkan
apa yang sudah kalian lakukan tadi. Saya Bu, Oke, Rania, silahkan Rania. Gimana? berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan yaitu proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Prosedur yang diterapkan untuk jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap halaman jurnal diberi nomor untuk referensi. Yang kedua, tahun dicantumkan sekali saja pada baris paling atas dari kolom tanggal di setiap halaman jurnal, kecuali bila dalam halaman tersebut tahunnya berubah. Yang ketiga, bulan dicantumkan sekali saja pada garis pertama sesudah tahun dalam kolom tanggal di setiap halaman, kecuali dalam halaman tersebut bulannya berubah. Yang keempat, tanggal dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari tanpa memandang jumlah transaksi yang ada pada hari itu. Tanggal yang dicatat adalah tanggal terjadinya transaksi, bukan tanggal dicatatnya transaksi dalam jurnal. Yang kelima, nama perkiraan yang di debit dicantumkan pada tepi paling kiri dalam kolom keterangan. Nilai uangnya dicatat dalam kolom debit. Yang keenam, nama perkiraan yang di kredit dicantumkan di bawah agak ke kanan dan perkiraan yang di debit. Nilai uangnya dicatat di kolom kredit. Penjelasan singkat dapat dicatat di bawah agak ke kanan dari setiap ayat jurnal. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kolom referensi digunakan untuk mencatat nomor kode perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Kolom ini diisi pada waktu pemindahan pembukuan atau posting ke buku besar. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Rania. Bagus sekali Rania ya. Sudah detail sekali disampaikan oleh Rania. Seperti itulah langkah-langkah ketika kalian membuat jurnal umum. Oke, untuk sekarang kita akan mengerjakan evaluasi post-test di dalam LMS sekolah. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya daripada pretest kemarin. Sebelum saya memasukkan materi ke dalam Google Classroom kalian, hasilnya syukur lebih baik dari minggu lalu. Saya yakin kalian sudah termotivasi untuk mencari sendiri informasi-informasi tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tapi ketuntasannya belum mencapai yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan setelah kalian menyimak kembali materi hari ini, hasil post-testnya dapat lebih baik daripada hasil pre-test dan hasil post-test sebelumnya. Setelah ini, kita langsung mengerjakan, itu waktunya 10 menit ya, karena kita sudah langsung akan mengerjakan evaluasinya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sampai di sini, ketemu lagi kita minggu depan. Materi minggu depan adalah masih kita di materi jurnal umum, ya, memantapkan kembali bagaimana caranya mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk Zoom saya akhiri sampai di sini, ketemu lagi kita minggu depan. Untuk mengakhiri kegiatan, mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan untuk kita dapat melakukan kegiatan hari ini, bersyukur atas lancarnya kegiatan hari ini. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya Dek ya, walaupun info pandeminya sekarang bermacam-macam. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ingat selalu pakai masker. Terima kasih.